dan mendengarkan firman Tuhan ini lewat live streaming. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi semua saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya yang keras semangat. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sampai kepada minggu yang terakhir pada bulan Januari tahun 2022. Katakan bersama saya, tahun 2022 kurang keras. Tahun 2022 adalah tahun berjaga-jaga dalam firman Tuhan dan dalam Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bawakan judul firman Tuhan pada hari ini yaitu modus. Wah, belum apa-apa sudah modus ya. Modus pertama dan terakhir dari musuh atau setan, yaitu penyesatan. Bilang kiri kanan, modus pertama bilang. Yang kirinya lagi, dan modus yang terakhir. Belum semuanya, 1, 2, 3. Yang di rumah juga semua bilang modus yang pertama, 1, 2, 3. Modus pertama dan modus yang terakhir dari setan. Katakan, si musuh, bilang kuat. Haleluya saudaraku, yaitu penyesatan. Katakan bersama saya, yaitu penyesatan. Ya. Nah saudara, kenapa saya membawakan firman Tuhan ini? Karena kita sudah ada di akhir zaman. Saya berdoa dan membayangkan, bahkan saya berdoa sebab Tuhan Yesus mempersiapkan mempelainya bukan untuk dikalahkan. Tuhan Yesus melahirkan anak-anak Tuhan di gereja Tuhan di akhir zaman bukan untuk menjadi victim. Tahu victim saudara? Bahasa Inggris artinya korban. Tuhan Yesus tidak menghendaki saudara-saudara gereja ini menjadi korban. Tapi Tuhan Yesus sudah berfirman juga. Kita banyak membaca dari firman Tuhan. Bagi gereja di akhir zaman, Tuhan berkata, itu adalah tentara yang besar. Saudara semua, yang di rumah semua yang melihat dari media internet, saya berkata-kata kepada semua saudara dan berdoa bagi semua saudara. Saudara bukanlah victim atau korban. Saudara adalah tentara Tuhan di akhir zaman. Saudara adalah victor atau pemenang. Amin. Haleluya. Katakan bersama saya, victor. Bilang kiri kanan, saudaraku, hari ini firman Tuhan akan berkata, saudara akan dengarkan, saudara bukan victim, tapi victor. Semua bilang, di rumah juga, 1, 2, 3. Saudara, engkau bukan victim, tapi victor. Bilang, engkau bukan korban perang, tapi engkau seorang pemenang. Bilang. Jadi pengkhotbahnya ini sudah benar-benar semangat, saudara. Haleluya. Sudah pakai gear ini, apa namanya kalau naik mobil itu sudah giginya bukan gigi 1, saudara, gigi 3 langsung. Haleluya saudaraku. Ya, saudara juga mesti harus semangat. Yang semangat katakan haleluya. Aduh Pak Pendeta, kenapa enggak khotbah yang membangun atau bagaimana supaya kita akan lihat sebentar. Saudara selama ini semua saudara dan saya sudah dididik menjadi anak Tuhan. Ya, kalau saudara punya persoalan berdoa, saudara bersukacita bernyanyi, haleluya saudara. Apalagi saudara diberkati Tuhan bersyukur, ucapkan firman Tuhan, ya, hadapi segala persoalan situasi dengan firman Tuhan. Nah saudara, pada hari ini saudaraku, firman Tuhannya adalah kita semua adalah tentara-tentara pemenang. Makanya seorang tentara yang pergi bertempur itu dia tidak seperti pergi piknik, ya. Tidak, dia harus waspada, terlebih dengan siasat-siasat daripada musuh. Kalau kita mendengar sekarang, kita sekarang ini NATO sedang berkumpul, Amerika dengan tentara-tentara sekutunya disebut sebagai NATO berkumpul di Laut Hitam sekarang dengan latihan tempur dikatakan. Tapi sebelumnya, saudara, Rusia sedang mendekat di perbatasan Ukraina. Lalu kita sendiri mendengar berita-beritanya. Saya nggak tahu kalau saudara nggak dengar, ya saudara nggak tahu.
Saudaraku, NATO merapatkan barisan ke Ukraina, mengirim persenjataan ke sana. Dengar-dengar saya baca-baca, saudaraku, China berjabat tangan dengan Rusia. Saudara, memang itu tidak usah kaget. Alkitab berkata dalam akhir zaman kita akan mendengar deru-deru, baru mendengar deru-deru akan perang. Itulah permulaan daripada zaman yang baru. Saudara, mereka tentara yang pergi bertempur itu bukan piknik. Mereka harus mengetahui siasat musuh. Apalagi saudaraku, mereka harus mengetahui, sebab jika tidak, saudaraku, sangat berbahaya, bisa jadi korban. Ya, bayangkan kalau seorang tentara berjalan di ladang ranjau, lalu tidak waspada, ignorance, tahu ignorance, tidak mau peduli, tidak mau tahu, padahal ladang ranjau di sana, medan tempur di sana, peluru berdesing di sana. Saudara-saudara berikas Tuhan. Sebabnya pada hari ini, di akhir bulan Januari ini, ya, saya akan semakin jelas menjelaskan kepada semua tentara Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, di seluruh Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Saya berkhotbah kepada semua tentara Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, ada pertempuran di akhir zaman, dan saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara, seperti ada sebuah lagu yang berkata, waktu gereja bangkit di akhir zaman. Apa saudara? Semua orang kudus penuh apa? Penuh kuasanya. Terus mereka memberitakan firman-Nya. Siapa yang mau di sana? Katakan, ku mau di sana. Ada haleluya saudaraku. Ya, pujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, modus yang pertama dan yang terakhir dari setan atau musuh ini sama, yaitu penyesatan. Hal pemberontakan yang pertama kita sudah tahu, itulah Lucifer di sorga yang memberontak. Dosa pertama manusia yang lahir di dunia, jadi bukan Adam dan Hawa ya, Adam Hawa diciptakan. Yang lahir di dunia dosa pertama apa? Kain, membunuh adiknya. Betapa mengerikannya ya. Dosa pertama bukan apa-apa saudara, membunuh. Itu. Memang benar kalau kita berkata iblis itu adalah pencuri, membunuh dan pembinasa. Dia sudah berhasil menyesatkan ya saudaraku, menjalankan misinya. Saudaraku, manusia yang lahir pertama menjadi seorang pembunuh, Kain. Sekarang kita belajar, saudaraku, penyesatan yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama dulu kita lihat Kejadian 3 ayat 1-5. Karena ternyata penyesatan yang pertama adalah sama juga dengan yang terakhir. Sama dahsyatnya, sama licinnya, bahkan semakin licin. Kejadian pasal 3 1-5. Saya bacakan, kalau saudara bisa baca bersama saya boleh. Manusia jatuh ke dalam dosa. Inilah dia penyesatan yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik, licin dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah kerinduan daripada setan waktu masih di surga. Dia sangat ingin menjadi seperti Tuhan, sangat ingin menerima penyembahan. Lalu karena dia dilemparkan dari surga, dia mau menularkan kepada manusia. Tidak, kalau kamu makan itu, matamu terbuka, kamu menjadi seperti Tuhan. Dia kasih apa kerinduan di surga yang buat jadi lempar, jadi pemberontak. Kamu jadi seperti Tuhan nanti. Inilah dia pemberontak itu. Lihat, disinilah penyesatan yang pertama. Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 16-17 saya bacakan. 16, Tuhan berkata begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini
boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh, Tuhan berkata. Tapi setan memelintir. Setan berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Tidak, saudara. Kita belajar. Inilah yang dikeluarkannya di akhir zaman. Tuhan berkata semuanya boleh dimakan Adam. Lalu datang setan berkata kepada Hawa, bukankah Tuhan berkata semuanya ini jangan dimakan? Bukan. Kenalilah siasat setan, penyesatan dari yang pertama kali. Nah, selanjutnya setan berkata begini. Ayat yang ketiga. Hawa berkata, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun berapa buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, tetapi pohon pengertian tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi Iblis berkata, sekali-kali tidak akan mati. Kita akan melihat sekarang. Inilah dia, saudaraku, contoh. Inilah dia senjata pamungkas daripada penipu penyesat tersebut. Dari yang pertama kali sampai yang terakhir kali sama. Dan yang terakhir, saudaraku, kita akan lihat nanti apakah penyesatan yang terakhir, saudara-saudaraku, kita akan lihat bagaimana dia bekerja di akhir zaman ini. Sekarang saya lihat yang terakhir, Wahyu pasal 18 ayat 23. Saya akan bacakan buat kita. Jadi kita sudah ngerti ya, modusnya itu kalau Tuhan berkata A, dia berkata B. Nah, dia berusaha pelintir. Pada hari ini di akhir bulan Januari saya akan membuat sejelas mungkin untuk semua tentara Tuhan di seluruh Indonesia. Kalau ada di luar negeri, saudara mengerti bahasa Indonesia, saudara tentara Tuhan, bangkit di akhir zaman ini. Oh, haleluya. Ayat pasal 18 ayat 23 saya akan bacakan. Dikatakan begini, saudara-saudara, sebagai latar belakang, Wahyu itu pasal 17, 18, pasal 17, 18, 19 dan 20 ayat 1 dan 3 itu bicara soal di situlah saudara, di situ dikatakan sebagai Babel yang besar. Ya, ini latar belakangnya ya. Oh, kenapa bisa jadi Babel yang besar, Pak Pendeta? Bukankah di awal kejadian tadi hanya ular seekor saja di atas pohon itu? Ya, betul. Gak ada awalnya dia ular. Ya. Yang menyeret sepertiga malaikat-malaikat di surga yang memberontak. Pada akhirnya, yang dia bekerja di dunia ini, dia menjadi sebuah kerajaan kegelapan. Alkitab mencatat Babel yang besar. Dengan secara ringkas, saya memberitahukan kepada kita semua, itulah dia kerajaan setan di dunia ini yang bekerja dengan sistemnya. Disitulah dalam Babel yang besar ini, saudara-saudaraku, disitulah berkumpul tiga tadi. Yang satu naga atau iblis, awalnya jadi ular baru jadi naga ya, naga tua itu. Yang kedua binatang dengan tanda binatang yang menyesatkan. Yang ketiga nabi palsunya. Ringkas saja ini ya, pada pasal 17, 18, 19 ini nabi palsu dan binatang dengan tanda binatang yang menyesatkan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu naga atau iblis tersebut diikat dalam jurang maut. Jadi inilah dia ending mereka. Inilah dia tamat riwayat mereka. Bilang kira di tamat riwayat mereka, bilang itu. Tamat riwayat mereka. Bilang 3 dedekon yang paling jelek itu tamat riwayatnya di sini dalam Wahyu ini. Haleluya. Jangan dipuji-puji musuh. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Sudah sarapan kita dari rumah. Amin. Minimal kue sama kopi ya. Nanti selesai pelatihan di belakang ada. Saudara boleh nanti ada kopi, kalau tidak salah ada teh. Kita bisa fellowship bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita lihat nasib mereka. Tapi di sini juga Tuhan begitu baik menunjukkan kepada kita
Apakah siasat mereka yang terakhir? Apakah penyesatan mereka yang paling terakhir? Apakah proyek mereka yang terakhir? Dan setelah itu mereka tamat riwayat mereka. Nah, diberitahukan kepada kita karena kita adalah tentara Tuhan di akhir zaman. Katakan, saya adalah tentara yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Saya adalah tentara yang baik dari Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, saya berkata, saudara, saya pribadi, saya berkata kalau saya lemah, saya berkata saya adalah prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Maka saya dikuatkan oleh Tuhan Yesus lagi. Ya, saudara boleh berkata demikian juga kalau saudara lemah. Katakan pada diri saudara dengan suara kuat, saya adalah prajurit tentara yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, katakan. Maka saudara akan dikuatkan kembali. Kalau lebih keren lagi saya pakai bahasa Inggris. I am a good soldier of Jesus Christ. Katakan bersama saya, I am. Yang di rumah juga bilang, I am a good soldier of Jesus Christ. Amin, saudaraku. Bilang, kamu juga tentara yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Bilang, Kamu juga tentara yang baik. nah, sekarang bilang begini, saya tentara yang lebih baik daripada kamu. Bilang begitu. Semua diam. Semua yang di rumah juga bilang kiri kanannya, saya tentara yang lebih baik dari Tuhan Yesus Kristus daripada kamu. Kalau semua bilang begitu, berarti benarkah kita semuanya adalah tentara yang baik dari Tuhan Yesus Kristus? Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ya, pujilah nama Tuhan. Nah, lihat apakah siasatnya dan penyesatannya yang terakhir. Dengar, di sini dikatakan begini. Dan saya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dengar? Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Berapa bangsa, saudaraku? Semua. Semua. Berarti tidak ada satu bangsa pun yang tidak kena kepada penyesatan ini. Sama seperti pertama kali dia sesatkan Adam dan Hawa, semua bangsa ada di dalam Adam dan Hawa, semua jatuh dalam dosa. Wow, dia tidak mau kasih sisa sedikit. Di akhir zaman kalau bisa dia dapatkan semuanya. Kita mencatat semua bangsa. Ini supaya saja dia akan jelas di akhir bulan Januari. Semua tentara Tuhan dimanapun saudara berada, ada panggilan yang kudus dari Tuhan di akhir zaman ini. Saudara bukanlah victim atau korban. Saudara semua adalah tentara Tuhan yang dipakai dan berkemenangan di akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Saudara harus tahu, musuh kita menyesatkan semua bangsa. Tapi pujilah nama Tuhan. Tuhan kita juga Allah yang berperang. The God of War. Tuhan kita juga adalah The God of War, Tuhan peperang. Makanya disebutkan panji-panjinya Jehovah Nisi, Allah panji-panji kemenanganku. Haleluya. Dalam perjanjian lama saudara lihat The God of War, Tuhan yang beserta peperangan kepada Daud, Tuhan yang menyertai peperangan Yosafat, Tuhan yang menyertai peperangan Joshua. Yang di zaman ini ada peperangan rohani yang terakhir. Saya berseru kepada semua tentara Tuhan dimanapun saya berada, musuh kita menyesatkan semua bangsa-bangsa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelumnya dikatakan pedagang-pedagang mereka adalah pembesar-pembesar di bumi. Minggu lalu saya sudah lihatkan dagangannya kepada semua kita. Ada seseorang di tengah situasi sekarang di dunia ini 2 tahun seperti ini, yang berdagang sudah dengan keuntungan, tidak malu-malu, ditulis. Semua pun membacanya. 2.800 triliun. Bill Gates dari Brebes. Ya, bukan dari Brebes sungguhan ya saudara. Haleluya saudara. Lihatlah yang berdagang ini saudara-saudara. Bangsa-bangsa. Saudara dikasih Tuhan. Nah, lalu dikatakan di sini, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dalam bahasa aslinya kita akan belajar pada hari ini bahasa Yunani. Sebentar saya akan bagikan pada saudara. Ada satu lagi yang disingkapkan, ya, rahasia daripada musuh dalam bahasa Yunani. Ini pun bahasa Yunani.
oleh ilmu sihirmu, bahasa Yunaninya oleh Pharmakeia. Pharmakeiamu. Semua bangsa disesatkan. Apakah itu Pharmakeia? Pharmakeia adalah akar kata daripada farmasi. Carilah ilmu etimologi, ilmu arti kata daripada farmasi, maka akan mengerucut Pharmakeia. Ditulis di Alkitab. Tuhan Yesus sudah menuliskannya bagi kita semuanya, supaya kita mengetahui siasat musuh. Oleh Pharmakeiamu semua bangsa disesatkan. Oleh semua barang daripada farmasi akan mendatangkan kesesatan pada semua bangsa, satu pun tidak terkecuali, termasuk di tempat kita tinggal. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, inilah dia penyesatan yang terakhir. Yang pertama sudah saya ceritakan, yang terakhir saya sudah jelaskan. Sebentar akan kita dalami. Sekarang kita akan dengarkan apa perkataan Tuhan Yesus tentang penyesatan. Matius pasal 18 ayat 6 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Apakah sekarang kata Tuhan Yesus tentang penyesatan? Matius pasal 18. Ini perkataan keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Tapi sangat penting. Katakan bersama saya, sangat penting. Sangat penting. Ya. Judulnya, siapa yang menyesatkan orang? Kita baca sampai ayat 10. Karena ayat ke-11 sebenarnya adalah untuk perikop di bawahnya, yaitu anak manusia datang menyelamatkan yang hilang. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Sampai 10 saja. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, perhatikan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat-malaikat di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ada haleluya, saudara. Haleluya. Saudara-saudara, dari bacaan-bacaan kita ini, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, penyesatan ini memang adalah pekerjaan setan. Kalau ada yang dipakai setan, ya tentu saja, karena setan adalah penyesat. Kalau dia menyesatkan, berarti dipakai setan untuk menyesatkan. Tuhan Yesus berkata, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Tuhan Yesus berkata, memang harus ada penyesatan. Celakalah yang mengadakannya, celakalah orang yang mengadakannya, dikatakan. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata apa? Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kalau tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Itu kata Tuhan Yesus, bukan saya. Kalau tangan kita ini membawa kita ke neraka, kaki kita membawa kita ke neraka, Tuhan Yesus berkata, lebih baik, saudaraku, tangan kita kudung, kaki kita buntung, saudaraku, tapi kita masuk surga, daripada anggota tubuh kita lengkap dibuang dalam perapian menyala-nyala di neraka. Saudara bisa mengerti? Haleluya. Haleluya. Nah,
Lebih baik mata kita ini dicungkil satu. Ini Tuhan Yesus yang berkata, daripada mata kita lengkap dibuang ke dalam api neraka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bisa lihat dengan jelas apa kata Tuhan Yesus tentang penyesatan. Sekarang perhatikan. Jadi kita bisa lihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca, penyesatan dilakukan oleh satu, yang pertama oleh setan. Haleluya saudaraku. Jelas ya. Yang pertama di Taman Eden tadi, yang kedua lewat tiga serangkai, 3 gerombolan Sibrak yang paling jelek itu, ya. Yang ada dalam Wahyu 17 sampai 19. Ini dia. Yang pertama yang melakukan penyesatan, dan dia ini sekarang menyesatkan seluruh bangsa-bangsa. Yang kedua, penyesatan itu siapa yang melakukannya? Manusia. Dikatakan ya, bisa dipakai setan. Ini tadi Tuhan Yesus yang berkata, kalau ada orang yang menyesatkan, lebih baik dia itu dilemparkan dalam laut, diikat batu bilang pada lehernya. Yang ketiga, siapa yang bisa menyesatkan? Nih, lekat sama kita, anggota tubuh kita, diri kita sendiri. Ada haleluya saudara-saudaraku. Ya, tangan kita ini bisa menyesatkan. Ya, kalau tidak, tangan kita serahkan kepada Tuhan, bertobat, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, kaki kita ini bos bisa membuat kita tersesat. Kaki kita tidak berjalan dalam jalan-jalan dari sejahtera. Kaki kita berjalan pada jalan-jalan kejahatan. Ya, bukan pada jalan-jalan Tuhan. Bukan pada jalan-jalan terangi oleh firman Tuhan. Haleluya saudara. Ya, haleluya saudaraku. Maka kita bisa sesat. Maka kita nih harusnya baca firman Tuhan, supaya pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan. Mata dipakai kemana? Mata dipakai melihat dunia, dipakai melihat nilai-nilai dunia. Harus lewat mata. Firman Tuhan jelas berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau pelitamu padam, betapa gelapnya tubuhmu. Makanya mata kita ini mesti pakai untuk baca firman, melihat kemana langkah kita tertuju, diterang oleh terang firman Tuhan. Jelaskah saudara-saudara? Jelaskah saudara? Kalau matanya tidak pernah lihat pada firman, tidak pernah mandang pada rencana Tuhan, tidak pandang pada jalan-jalan Tuhan, mata kita bisa membawa kita sesat. Lebih baik cungkil satu mata. Dikatakan, biarlah mata kita ini saudara dikasih Tuhan, membawa kita ke surga. Haleluya saudaraku. Nah, saudara, pujilah nama Tuhan. Nah, lalu dari ayat yang sudah kita baca ini, apakah solusi daripada penyesatan ini, Pak Pendeta? Tuhan Yesus sudah mengajarkan, tidak ada lain. Tuhan Yesus berkata, dari penyesatan itu 3 kan? 1, yang musuh dari setan tadi, yang menyesatkan seluruh dunia. 2, manusia yang bisa menyesatkan. 3, pada diri kita. Tuhan Yesus sudah berkata, cara mengatasinya adalah penggalah, cungkil. Artinya apa, saudaraku? Bukan seperti dunia, seperti orang pikir secara dunia atau jasmani, tidak. Artinya itu putuskan, pisahkan yang menyesatkan tersebut dari diri saudara. Haleluya saudaraku. Putuskan. Artinya begini, selamatkan diri saudara dari penyesatan itu. Haleluya. Selamatkan diri saudara. Kalau gara-gara ini tidak bisa selamat, selamatkan diri saudara. Putuskan pekerjaan-pekerjaan tangan ini yang salah. Kalau kaki kita salah melangkah, putuskan perjalanan itu. Putuskan langkah-langkah itu. Berhenti dari jalan-jalan yang jalan itu. Selamatkan diri saudara ini. Haleluya saudara. Jelas saudaraku. Mata saudara sekarang tidak ngajarin firman Tuhan kepada saudara. Mata saudara nggak mandang firman Tuhan. Yang dipandang yang mana selain firman Tuhan. Putuskan pandangan itu saudara. Haleluya. Selamatkan diri saudara. Jangan izinkan mata saudara membawa saudara tersesat. Penggalah itu, cungkilah, maksudnya pisahkan itu dari hidup kita. Ada haleluya. Amin saudara. Itu yang paling dekat. Sekarang sudah jauh apa? Orang lain kan bisa menyesatkan. Nah kalau dia mulai menyesatkan, ada orang lain yang membawa penyesatan. Tuhan Yesus berkata, memang harus ada cara orang yang mengadakannya. Apa kita buat? Pisahkan diri saudara, selamatkan diri saudara. Jangan biarkan diri saudara disesatkan. Yang lebih katakan amin. Haleluya saudara.
Haleluya. Saya berkhotbah buat semua saudara yang ada di rumah. Semua saudara tentara Tuhan yang menyaksikan lewat media internet. Selanjutnya, bagaimana dengan oknum 3 bersaudara tadi yang sekarang sedang bekerja menyesatkan bangsa-bangsa? Pastikan diri saudara terlepas darinya. Haleluya. Pastikan saudara berikan kepada Tuhan Yesus yang membawa keselamatan kepada saudara. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Haleluya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenali tipu dayanya, mengenali penyesalannya. Lewat mana? Kita tidak bisa kenal tipu dayanya. Kecuali saudara bisa lihat dari sini. Haleluya. Hanya ini yang bisa membawa kemenangan kepada tipu daya setan yang di sini. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Saudara, sekarang coba saudara dengar sedikit. Kemarin itu kan ada disebut-sebut sebagai delta, ya kan? Saya coret-coret di kertas coretan saya di rumah. Lalu habis delta apa saudaraku? Sayup. Apa saudaraku? Politron. Omikron. Oh, Omikron, kirain politron. Omikron. Haleluya. Perhatikan. Saya tulis di rumah. Coba saudara tulis di rumah. Yang saya lihat ada anak tua tulis. Saya coba, jangan-jangan dia bohong nih. Saya tulis Delta Omikron. Lalu saya tarik ke bawah satu-satu hurufnya. Saudara, anak tua ada kasih sama saya. Coba Pak tulis di situ media kontrol. Coba tulis media kontrol. Lalu saya hubungkan satu-satu, saya hubungkan. Hurufnya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Delta Omikron di bawahnya itu menjadi media kontrol. Lalu saya bayangkan ada anak tua atau orang berkata, Pak Pendeta itu namanya itu main cocolo gitu. Lalu ya saudaraku, cuma di sini memang apa namanya lembut-lembut, artinya nggak kedengaran pun suaranya saudara. Haleluya saudaraku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saya tuh dari 2 tahun lalu dibilang, wah Pak Pendeta cocok logi. Terserah. Coba saudaraku, kok bisa? Angkit kok bisa saudaraku? Delta Omikron kok bisa menjadi media kontrol? Jadi saudaraku dikasih Tuhan, begitulah yang terjadi sekarang ini. Dia mengendalikan media. Siapa kalau saudara tanya sama saya? Ya tadi itu yang punya proyek yang pinjaman ini, yang menyesatkan semua bangsa, bukan siapa yang bilang, Alkitab yang bilang. Jadi caranya bagaimana, entah gimana, dia bisa mengendalikan media. Ada haleluya. Dulu kan saudara, kalau saudara dengar yang ribut-ribut di Jakarta, seringkali yang langsung muncul dalam pikiran kita siapa? Yang sudah di penjara itu kan? Yang berisik maksud saya, berisik. Haleluya. Si berisik kan? Nah kemarin ini kan ada nih, saya sebut saja namanya Babe Aldo. Dia tidak dibayar loh. Dia berjuang. Saudara, kalau saudara lihat sekarang baru muncul di media. Sudah berapa kali? Karena di media kontrol, orang nggak dengar. Kami dengar, saya tahu. Lalu itu tadi sama kalau saya dari dulu dibilang apa? Pendeta cocok logi. Ada juga orang berkata, ini pasti anak buahnya si berisik nih, tangkap aja. Begitulah namanya media kontrol. Orang nggak tahu. Orang langsung berpikir menurut pikirannya sendiri. Orang nggak tahu apa yang sedang terjadi sesungguhnya. Saudara-saudara, aku yang dikasih Tuhan. Delta Omikron di breakdown itu huruf-hurufnya, sambungkan ke media kontrol, tidak lebih hurufnya, tidak kurang hurufnya. Media kontrol. Nah, saudara, aku yang dikasih Tuhan. Saya dibilang cocok logi, ada tuh satu orang, ya dulu semangat sekali menyerang saya. Cocok logi, lama-lama saya jelaskan, nggak bisa lagi bro. Bilang saya cocok logi. Dia. Nah, saudara aku yang dikasih Tuhan.
Sekarang kita sudah tahu kan 3 jenis penyesatan kan pada tubuh kita bisa dilakukan oleh orang lain, ya. Sama seperti media kontrol itu juga bisa menyesatkan. Itu oknum yang melakukannya kan, yang menulis media kan manusia, ya. Terus bisa yang terakhir adalah tali ada 3 serang kita, ya. Kita sudah tahu. Saudara-saudaraku, menyesatkan seluruh dunia. Sekarang ini saya akan menjelaskan, membuatnya menjadi lebih jelas lagi. Dari mana ceritanya para farmasi, farmageda itu menyesatkan semua bangsa, Pak Pendeta? Lihat, sebab para farmasi tersebut terhubung dengan ciri daripada tanda binatang yang ada pada Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dikatakan, saudaraku, tanda binatang tersebut tidak bisa menjual dan membeli bila tidak memiliki tanda binatang tersebut. Sekarang saya hendak mengajarkan saudara supaya kita mengerti siasat setan ini. Kenapa saudara dikasih Tuhan, penyesatan ini yang terakhir ini, farmakeia ini, yang dalam Wahyu 18 ayat 23 ini sangat berbahaya, dan ternyata terhubung langsung dengan ciri daripada tanda binatang. Kenapa sampai bisa ini menjadi sebuah penyesatan yang sangat licin sehingga bisa terkena? Satu penyebab terbesarnya adalah karena diajarkannya ajaran atau pengajaran pre-tribulation. Yang mana dikatakan dalam pengajaran pre-tribulation ini, dikatakan bahwa orang-orang Kristen tidak akan mengalami masa tribulation, masa sengsara. Sebelum masa sengsara itu Tuhan Yesus datang. Mengapa gerejanya baru dimulailah 7 tahun masa sengsara? Saya akan membuat jelas. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 29, sesudah masa sengsara. Ajaran pre-tribulation berkata sebelum, persis seperti siasat setan. Tuhan berkata semua buah di taman ini boleh kamu makan. Setan berkata semuanya jangan kamu makan. Tuhan berkata pasti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan Yesus berkata segera sesudah tribulation. Gereja-gereja, orang-orang mengajarkan sebelum masa kesesakan, masa kesengsaraan. Persis modusnya. Saya berseru kepada semua Tuhan di seluruh dunia, di mana pun sudah mengerti bahasa Indonesia. Lihatlah ini. Kalau saudara sudah bisa melihat jelas, saudara tadi di awal sudah tahu apa yang harus saudara lakukan. Pisahkan diri saudara. Selamatkan diri saudara. Haleluya, saudara-saudaraku. Jelaskan. Saya akan menjelaskan dari mana ceritanya Pak Pendeta. Kenapa bisa sesudah? Tuhan Yesus yang mengatakan sesudah. Saya bacakan ayat 29 Matius pasal 24 ayat 29. Segera sesudah tribulation, pada masa itu barulah Tuhan Yesus datang, matahari menjadi gelap, selanjutnya baru ayat 30. Pada waktu itu akan tambah tanda manusia di langit. Itu dia ayat 31. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala dahsyat. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan, rapture. Itu dia. Segera sesudah. Tuhan Yesus berkata dengan jelas. Tapi banyak gereja, banyak orang-orang seperti saya mengajarkan sebelum. Sudah lihat modusnya? Ya, modusnya sama. Tuhan berkata sesudah, orang-orang ini berkata sebelum. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata segera sesudah tribulation. Tribulation apa ini? Ini adalah kesesakan, kesengsaraan akibat tanda binatang yang sudah mulai beredar di seluruh dunia. 3 serangkai tadi sudah mulai menyesatkan bangsa-bangsa dengan barang farmasi yang kalau menerima, yang tidak menerima tidak bisa jual beli. Gara-gara tidak bisa jual beli, anak-anak Tuhan sudah mulai masuk sengsara. Beberapa anak Tuhan sudah mulai tidak boleh bekerja. Beberapa anak Tuhan tidak bisa lagi bepergian.
tidak bisa lagi naik pesawat. Saya merasa lucu. Saya ada lihat di Indonesia, saya melihat ada gambar di luar negeri. Ya, ada seorang anak Tuhan nggak bisa lagi masuk salon gara-gara dia tidak punya sertifikat. Jadi dia ada di pintu salon tersebut, dijepit saudaraku. Lalu apa namanya? Makasih Bu. Lalu apa namanya? Rambutnya itu dia apa? Dipanasin atau apa itu? Saya nggak tahu bahasa. Ada kayak gini. Di blow. Di blow. Lalu tangannya satu di apa? Dua petugasnya. Medicure. Di medicure, di pintu salon. Karena nggak bisa lagi masuk ya. Banyak aniaya terjadi, itu saya sebut sebagai aniaya salon. Ada aniaya pesawat, ada aniaya sekolah, ada aniaya gaji, yang biasanya terima gaji, bisa terima gaji lagi. Macam-macam aniaya yang terjadi. Semakin lama nanti akan semakin besar. Saudara, saya punya dasar mengorbankannya. Barusan ayat-ayat kita baca. Banyak yang terjadi. Lama-lama nanti semakin banyak kan. Satu hal yang saya doakan, ya, semoga aniaya perbankan ini masih agak jauh. Ya, karena kalau sudah terhubung dalam nomor rekening, itu sudah benar-benar saudara. Dan satu lagi aniaya BPJS, mudah-mudahan masih jauh. Bayangkan kalau sudah tidak bisa lagi pergunakan BPJS, biaya berobat akan sangat mahal sekali bagi orang-orang yang memang memerlukan pengobatan, saudara. Nah, saudaraku, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Segera pada masanya, segera setelah aniaya ini, bukan aniaya ini. Berapa lama ini? Saudara tanya sama saya, ini 3,5 masa yang pertama. Kalau orang pre-tribulation berkata sebelum 7 tahun, 2 kali 3,5 masa itu, sebelum masa sengsara, Tuhan Yesus sudah datang. Tapi Tuhan Yesus berkata segera sesudah. Ini dia aniayanya. Susah menghadap Tuhan. Nanti saudara saya berkhotbah, saudara semua dan semua saudara yang ada di internet. Dari mana saya tahu ini aniayanya? Dari ayat-ayat ini. Dari pasal 24 ini. Coba tarik ke belakang. Pada ayat yang ke-21. Saya bacakan. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi sisaan yang dahsyat. Ini dalam bahasa Inggrisnya Great Tribulation. Ini berbeda dengan tribulation yang tadi yang proses saya jelaskan. Sebentar kan saudara lihat di mana perbedaannya. Ini Great Tribulation. Dari mana Pak Pendeta tahu ini berbeda, Pak? Ini saya katakan 3,5 tahun kedua. Segera setelah Tuhan Yesus mengangkat, baru ini terjadi Great Tribulation. Dari mana saya tahu? Baca ayat di atas ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, dia sudah menyatakan diri. Haleluya. Haleluya. Dia sudah menyatakan diri. Baru ada yang besar terjadi. Kenapa? Karena sudah nggak bisa lagi. One world order. Satu pemerintahan anti-Kristus sudah terjadi di dunia. Semua warganya harus masuk, harus taat kepada pemerintahnya. Makanya di situ the Great Tribulation. Tapi Tuhan akan kasih janji, waktu jadi persingkat. Pak Pendeta yakin? Iya. Kan setelah dia menyatakan diri, kan begitu. Haleluya saudaraku. Kapan dia menyatakan diri? Setelah Tuhan Yesus datang. Setelah Roh Kudus diangkat dari dunia. Ada satu prinsip bahwa yang satu diambil dulu baru yang lain datang. Tidak bisa sama-sama di dunia. Roh Kudus menyertai gereja Tuhan bersama antikristus di dunia. Ini tidak bisa. Sebentar akan kita lihat ayatnya. Jadi ini saya berjelas di akhir bulan ini. Karena kita masuk pada peperangan rohani. Saudara semua bukan menjadi victim tapi victor. Saudara semua bukan korban perang. Saudara semua adalah pahlawan Tuhan, tentara Tuhan yang berkemenangan. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Jelas dikatakan. Inilah dia kesesakan besar itu. Inilah dia the Great Tribulation 3,5 tahun. Isinya di situ pemerintahan Kristus, aniaya besar memang. Dan satu tambahnya, dicurahkan cawan murka Tuhan di situ. Buat semua tahta binatang dan semua
Ini di sini ceritanya, maka disebut Great Tribulation. Kapan mulainya? Setelah pembinasa keji itu menyatakan diri. Dikatakan ayat 15. Kamu melihat pembinasa keji berdiri di depan kudus. Sebelumnya, kalau sebelum, memang makanya saya katakan ini nggak kronologis. Kadang-kadang tuh tipuan setan berkata gini, Pak mesti berurutan dong. Itu kan di ayat sebelumnya, berarti kan harusnya kan kesusahan biasa dulu. Enggak begitu. Alkitab tidak selalu kronologis, percayalah. Saya sudah membacanya, saya rasa saudara sudah. Dalam kitab Wahyu, sudah tahu, saudaraku, tentang kedatangan Tuhan itu ada di atas pasal 10. Tapi pasal 1 sudah diceritakan. Tuhan Yesus ayat ke-7, Tuhan datang di awan-awan penuh kemuliaan. Itu membuktikan kitab Wahyu pun tidak kronologis. Haleluya. Ya, makanya perlu hikmat dari Roh Kudus untuk bisa melihat, mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Jadi, lihat Alkitab saudara baik-baik. Dari mana saya tahu? Dari sini. Saudara dikasih Tuhan. Supaya lebih jelas lagi, buka sekarang untuk menjelaskan ayat yang baru saya jelaskan kepada saudara. Di sini Tuhan Yesus segera setelah kesesakan tanda binatang, ya, karena tidak bisa ngapa-ngapain tadi, diangkatlah gereja. Barulah menyatakan diri pembinasa keji, barulah mulai the Great Tribulation. Mau lihat ayatnya supaya lebih jelas? Buka 2 Tesalonika 2 ayat 7-8. Makanya judul firman Tuhan pada hari ini modus setan, mulai dari penyesatan yang pertama sampai terakhir. Modusnya diberitahu supaya kita tahu menghadapinya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-8. Ini akan saudara akan lihat di sinilah dijelaskan apa yang saya sudah jelaskan tadi dalam Matius pasal 24. Ya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Lihat, belum terang-terangan. Mana antikristusnya Pak Pendeta? Kalau belum muncul, jangan khotbahkan itu. Saya pernah digituin orang, saudara. Saya bilang, hei, kamu tidak tahu kah? Dia tidak tahu, soalnya dia diajari sama pendetanya begini. Kita tuh tidak akan ketemu dengan antikristus pemerintahannya. Tuhan Yesus datang, kita terangkan. Baru itu, hei, kamu tidak tahu kah itu rahasia terjadi? Kalau penyesatan itu bukan terus terang. Kalau terus terang namanya Pak Petrus turangan, bisa bilang. Haleluya. Kalau terus terang namanya Pak Petrus turangan, bilang ya. Pak Petrus jangan marah ya. Haleluya. Kalau ada di internet nama Pak Petrus turangan nanti marah-marah sama saya. Enggak. Maksud saya, kalau penyesatan itu bukan terus terang. Kenapa nggak terus terang? Ya dong, media kontrol kita nggak tahu dia mau supaya sedapat-dapatnya dia dapatkan itu. Yang mau dapat 100%, dia belum dapat Hawa, dia dapat semua. Sekarang dia mau coba semua bangsa dia mau ambil. Bangkitlah tentara Tuhan dari zaman semua saudara. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Lihat ini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Terus, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Tidak lain kalau bukan Roh Kudus dalam gereja. Sekarang Roh Kudus sedang menahan. Dia tidak bisa menampakkan diri, tapi dia sudah bekerja. Haleluya saudaraku. Dia sudah menyesatkan bangsa-bangsa. Apa dia pakai? Parmakenia. Cirinya apa saudaraku? Masuk tanda binatang. Kalau enggak kita tidak bisa jual beli. Tapi sekarang masih ada yang menahannya. Perhatikan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, yang menahan itu sudah diambil, terus pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Baru dia menyatakan diri. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali pada perang Harmagedon, menjejakkan kaki di bumi. Itulah peperangan yang terakhir setelah akhir daripada the Great Tribulation. Dari sini kita sudah bisa melihat 3,5 tahun pertama itu, saudara, 3,5 masa pertama dia sudah bekerja. Penyesatannya yang menyesatkan bangsa-bangsa, dan sudah mulai terjadi aniaya, sudah terjadi kesengsaraan. Anak-anak Tuhan sudah susah, menderita. Setialah terus apa?
setia sampai mati. Terus apa saudaraku? Seperti Tuhan Yesus. Terus apa? Setia sampai mati. Yang kuat, 1, 2, 3. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai. Sekarang kita masih bisa nih sekarang. Kalau sudah nggak bisa nggak apa-apa, kita online. Kalau nggak bisa lagi online, sudah nggak bisa lagi, sudah registrasi. Nomor-nomor WA kita. Saya sudah dari setahun lalu sudah berkata, siapkan diri saudara masuk gereja rumah. Sekarang terbuka. Pujilah nama Tuhan. Ini namanya kemurahan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kita pakai dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian ke depannya lagi lebih terbuka lagi, tidak ada persoalan. Kita tidak hidup dari apa yang kita lihat. Kita hidup dari apa kata firman. Yang ngerti katakan amin. Haleluya saudaraku. Nah, lanjut saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, lihat dari sini, saudaraku, setelah saudara diambil, setelah dikumpulkan oleh malaikat-malaikat itu, berangkat, barulah dia menyatakan diri, barulah masuk the great tribulation. Jadi kenapa bisa berhasil penyesatan setan ini, saudara? Karena ada orang-orang yang pakai salib, yang disebut sebagai orang Kristen, yang mengajarkan bahwa sebelum masa kesengsaraan itu Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus berkata segera sesudah. Inilah dia modus daripada setan yang sudah dicatat di dalam kitab Kejadian. Tuhan berkata semua ini boleh kau makan. Setan berkata, bukankah Tuhan berkata semua ini jangan kau makan? Tidak boleh. Tuhan berkata kalau makan pasti mati. Sekali-kali tidak akan mati. Tuhan berkata segera sesudah. Harus masuk dulu sengsara. Makanya begini. Kenapa mereka berkata begini? Saya ada lihat salah satu pengajar berkata begini. Sampai kita ini harus mengerti, harus pakai cara-cara yang baru. Terima saja sekarang sedang beredar di seluruh dunia ini. Saya berkata lewat pembahasan yang sudah saudara dengar ini, itu semua itu tanda binatang. Sudah sangat jelas dari Alkitab. Saya berkata jangan terima. Kalau sudah 1 kali 2 kali stop. Kalau orang-orang ini berkata terimalah. Saudara, kalau saudara berhadapan dengan penyesatan, apa dibuat kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, enggaklah, putuskan. Cumpilah, kalau itu orang itu artinya putuskan. Pisahkan diri saudara, selamatkan diri saudara masing-masing. Saya tidak malu-malu mengatakannya, dan saya tidak ragu-ragu menyerukannya. Selama masih bisa menolong beberapa orang daripada saudara. Haleluya saudaraku. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya akan kasih tahu sekarang. Ini lagi yang membuat banyak orang tersesat. Nah, ribuan tahun sudah saya dengar, taat pada pemerintah. Dengarkan baik-baik pada hari ini. Khotbah ini bisa diulang-ulang. Kalau saudara cek, mungkin salah saya buat banyak pada saudara. Saya akan buat sejelas mungkin supaya saudara bisa terpisah dari penyesatan. Sangat membahayakan nyawa saudara. Roma 13 itu ayatnya, ayat emas dari dulu, ayat emas mereka. Roma 13 ayat 1-4. Kemana-mana dikatakan taat pada pemerintah. Saya nggak perlu bertele-tele ya. Di sini saya akan langsung saja sampaikan. Saya berkhotbah pada semua saudara di internet. Tuhan Yesus berkati semua saudara. Dengar. Pada ayat Roma 13 ayat 1-4 ini saya ambil aja sedikit. Saudara boleh baca di rumah. Sekarang pun bisa dan langsung tuntas. Roma 13. Dikatakan begini. Ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Perhatikan baik-baik. Kata pemerintah di sini, saya rasa saudara semua di dunia yang selama masih ada di dunia orang Kristen setuju bahwa kata ini diambil dari bahasa Yunani Greka. Mau terjemahan manapun, kembalikan kepada bahasa asli. Betul? Betul. Kalau ada yang berkata ini dari bahasa Ibrani, keliru. Kalau bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani. Teks aslinya bahasa Yunani. Kembali kepada bahasa Yunani. Apa yang tertulis dalam bahasa Yunani kata pemerintah ini? Saya beritahu kepada semua saudara, baik semua jemaat yang kami kasih di sini, di rumah, dan itu semua yang menyaksikan lewat internet.
Kata yang dipakai di sini adalah exousia. Katakan bersama saya, exousia. Nah, kurang kuat. Exousia. Exousia. Kata ini ada dikatakan sama Tuhan waktu Tuhan berkata, aku berikan kepadamu tenaga dan kuasa. Waktu Tuhan berkata tenaga dan kuasa, dunamis dan exousia. Tenaga itu kekuatan, power. Sebenarnya bisa power juga, power dan power, tapi beda. Dunamis dan exousia. Dunamis itu adalah kekuatannya, tenaganya. Exousia itu adalah otoritasnya. Dalam kata pemerintah ini dipakai kata exousia. Dalam beberapa ayat Roma 13 ayat 1 sampai 4 ini semuanya exousia. Exousia artinya otoritas atau kekuasaan. Maka saudara ayat ini berkata, tiap-tiap orang harus tunduk kepada kekuasaan atau otoritas yang ada di atasnya. Dalam keluarga saudara ada otoritas, ada ayah dan ibu. Saya keluarga kecil. Haleluya saudaraku. Di sekolah ada exousia, otoritas pendidikan. Di mana-mana tempat pekerjaan ada exousia. Harus tunduk kepada peraturan, ruler yang menjalankan aturan. Ya betul, exousia. Terus kemudian saudara, di pemerintahan juga ada. Dikatakan di sini tunduk kepada exousia yang di atasnya. Perhatikan, ini sangat-sangat penting. Di pemerintahan juga ada exousia, ada kecamatan, kabupaten, terus sampai pemerintahan tingkat negara, presiden, exousia. Lalu apa saudaraku? Dikatakan dalam ayat ini, yang paling tinggi dikatakan itu adalah exousia Tuhan, otoritas Tuhan. Jadi semua ini mesti harus sama dengan exousia Tuhan, pemerintahan Tuhan di atasnya. Nah, saya mau kasih tahu, Tuhan itu selalu memberikan free will, kehendak bebas, tidak ada pemaksaan. Jadi kalau exousia, kekuasaan otoritas kita di atas kita, sudah mulai ada keharusan pemaksaan sehingga tidak bisa lagi bekerja dan sebagainya. Saudara harus naik, taatlah kepada yang punya exousia, yaitu siapa? Tuhan. Gitu yang dibuat Daniel. Makanya dia masuk gua singa, karena dia nggak mau taat kepada exousianya Darius. Kenapa? Darius salah buat peraturan. Masa disuruh berdoa sama manusia? Haleluya saudaraku. Masa suruh mohon sama manusia? Tidak boleh. Sama Tuhan. Daniel. Sadrak Mesak Abednego kenapa masuk pada dapur perangkap yang menyala-nyala? Karena apa? Dia tidak mau taat kepada exousia kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar suruh sembah siapa itu? Mereka nggak mau, Sadrak Mesak Abednego nggak mau taat exousia Tuhan. Haleluya saudaraku. Tuhan berikan kehendak bebas. Ciri Tuhan itu begitu. Tidak dimulai dipaksa. Orang berdosa pun Tuhan Yesus berkorban, itu pun mau datang apa enggak terserah orang berdosa itu. Tapi kalau dia datang sama pengorbanan Tuhan, dia selamat. Nah jadi dari sini sudah kita bisa lihat penerapan exousia pun tidak seperti yang ditulis di Alkitab kita. Exousia itu harus seperti exousia Tuhan, tidak boleh ada pemaksaan. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Saudara lebih kaget lagi, saya selidiki bahasa Yunaninya, saya gali. Dalam bahasa Yunani pemerintahan itu bukan exousia. Pemerintahan itu adalah, saya bacakan ya, tulisannya dalam huruf seperti kita. Huruf kita ini adalah huruf K, huruf Y, huruf V, huruf E, ada centangnya di atas. Huruf R, huruf M, huruf I, huruf S, huruf I. Bacanya kevernisi. Bahasa Yunaninya, kalau pemerintahan itu kevernisi. Saudara mau bolak balik dunia ini, tidak ada exousia namanya pemerintah. Kevernisi adalah pemerintahan. Jadi harusnya kalau ada yang berkata takluklah kepada kevernisi, di Alkitab kita, saya berkata amin. No, jangan berkata amin. Saya tidak berkata amin. Kenapa? Karena bukan kevernisi ditulis di sini, tapi exousia. Kevernisi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greka artinya adalah government,
artinya adalah pemerintah. Exousia artinya otoritas yang di atasnya, kekuasaan yang di atasnya, bukan pemerintah. Jadi dari dulu ada orang-orang yang berkata, tunduk pada pemerintah, tunduk pada kefernisi, tunduk pada kefernisi, tunduk pada kefernisi. Tidak pernah dibilang ada kefernisi dalam Alkitab. Saudara lihat ini modusnya siapa? Tuhan berkata, exousia. Dunia setan berkata, orang-orang berkata, kefernisi. Tuhan berkata, boleh dimakan semua buah dalam taman ini. Setan berkata, jangan dimakan. Tuhan berkata, kalau makan pasti mati. Sekali-kali tidak akan mati. Tuhan berkata, segera sesudah masa kesengsaraan, pengajar-pengajar orang Kristen berkata, segera sebelum, makanya tidak apa-apa, terima saja. Dalam nama Yesus selamatkan diri saudara. Saudara, sekarang lagi kita harus taat pada pemerintah. Hei, di sini dikatakan bukan kefernisi, di sini dikatakan exousia. Tuhan berkata exousia. Kenapa dikatakan kefernisi? Kenapa katakan pemerintah? Ya, Pak Pendeta jangan salahkan kami lah, salahkan penulisnya, salahkan yang menerjemahkan, yang menceritakannya. Sudahlah saudaraku, makanya saya sekarang berkhotbah kepada semua saudara supaya saudara tahu. Saudara melihat dari terang firman Tuhan di manakah penyesatan itu terjadi, dan saudara tahu bagaimana harus selamat daripadanya. Haleluya saudara-saudaraku. Haleluya. Sekarang kalau hidup Pak Pendeta, bagaimana solusinya? Tidak ada jalan lain, saudara. Penggalah, utuskanlah, selamatkanlah diri saudara. Solusinya bertobat dengan sungguh-sungguh. Akui saja bahwa itu sudah tersesat, akui saja itu dosa. Karena apa? Itulah solusi pertobatan. Dan hiduplah sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Berdoalah, kerjakan sehari kembali kasih mula-mula dalam terang firman Tuhan. Atas penyesatan yang sudah saudara dengarkan lewat khotbah ini, sudah diterangi. Saudara bertobat. Mungkin mulai dari sejak itu saudara mulai harus berbuat antisipasi seperti yang saya berbuat dan saudara semua sudah berbuat. Buatlah sekarang antisipasi. Bila tertutup akses, mungkin. Selanjutnya apa? Teruslah siapkan diri saudara menjadi 5 gadis yang bijaksana. Teruslah antisipasi seperti Nabi Nuh, mengantisipasi keluarga kecilnya. Ya, antisipasi masing-masing saudaraku. Selagi masih ada waktu. Dan teruslah hidup dalam pertobatan. Haleluya saudara-saudaraku. Haleluya. Saya rasa sudah jelas. Biarlah semua saudara-saudara, baik saudara-saudara jemaat Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang melihat secara streaming di rumah, dan semua saudara yang menyaksikan lewat media internet, supaya semua saudara sudah tahu sekarang modus daripada penyesatan itu sudah ada sejak awal dunia ini. Sekarang yang menyesatkan bangsa-bangsa, solusinya tidak ada lain saudaraku. Sudah harus lari daripadanya, keluar daripadanya, pisahkan diri saudara, selamatkan diri saudara. Entah bagaimana perasaan saudara, entah bagaimana pikiran saudara, saya tidak mengerti. Saya hanya mau mengerti, lakukan saja firman Tuhan. Sebab keselamatan saudara, sudah masalah saudara mau keselamatan saudara ditentukan dari orang lain. Lalu orang lain itu membuat saudara tersesat. Mereka berkata, sebelum. Benar ya? Saya sudah 1 bulan mengkhotbahkan ini. 1 orang pun tidak ada yang datang pada saya untuk bertanya kepada saya. Orang-orang seperti saya. Ini saya sampaikan sekarang. Silakan. Kalau saudara mempertahankan, saudara berkata bahwa Tuhan Yesus datang sebelum masa kesesatan, saudara harus bisa menjawab. Matius 24 ayat 29. Tuhan Yesus berkata sesudah. Saya berdoa dan saya mendorong semua saudara bertobat. Tuhan berkata, celaka orang yang melakukannya. Penyesatan memang harus ada. Oh, saudara mengajarkan hal demikian, saudara mesti bertobat. Jangan kita pikir kita tidak luput daripada kesesatan. Hati-hati. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saya rasa sudah cukup demikian. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bangkit berdiri, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati.